Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Teman-teman semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali dari kajian kita kitab Nailur Roja, syarah dari matan Safinah Najah, ya, yang kita sampai pada pembahasan air. Silakan hari ini yang membaca adalah Al-Akh Obed. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala al-ma'na anna hukm al-ma'i al-kathiri annahu la yatanajjasu bimujarradi mulaqatin najasati bal idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran la farqa fi dhalika bainan najasati al-mu'affi anha wa ghairaha. Bainan najasati al-ma'fuwi al-ma'fu. La farqa fi dhalika bainan najasati al-ma'fuwi anha wa ghairaha. Wa ghairiha. Wa ghairiha. Lanjut. Falau zala at-taghayyuru binafsihi au bi tarhi ma'in fihi walau musta'malan au najasan ya tahara la binahwi tahura au najasan tahura la binahwi miskin au za'faranin au za'faranin walau waqa'at fihi ayul kathiri najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi ay ta'muhu wa launuhu wa rihuhu kaubaulin munqati'in raihati ya qaddarat bi asyadi sifati kalau nil habri warihul miski wa ta'mil khayli fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha tanajjasa wa illa fala. Baik. Sampai sini dulu ya. Kata Syekh Nawawi Al-Bandani, al-ma'u afwan, Syekh Nawawi Al-Bandani, kata Syekh Salim bin Sumair penulis kitab Safinah, wal ma'u katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak hukumnya itu dia tidak menjadi najis, tidak dinyatakan mutanajjas, terkontaminasi oleh najis, ya, karena masuknya zat najis ke dalam air tersebut. Illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali benda najis yang masuk ke dalam air tersebut, air yang banyak tadi, yang di atas 2 kulah tadi. Ingat pembahasan 2 kulah dalam mazhab Syafi'i kemarin diterangkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala 270 liter. Ya. 270 liter dalam konversi volume air zaman modern sekarang, karena konversi kulah sudah tidak ada sampai abad kedua. Dari abad kedua sampai abad belakangan itu munculnya ritel pakai huruf ro,
yang kalau dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia kati terjemahannya. Dan itu pun di era modern udah nggak ada, yang ada sekarang literan dan kilogram. Nah, 2 kulah itu kalau liternya 270 liter minimal. Nah, air yang banyak kalau kemasukan benda najis tidak berefek terhadap kesucian air tadi. Karena hukum asal air adalah suci. Al-ma'u tahur. Ya, la yunajjisuhu syai'un. Enggak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya menjadi najis. Ya, selama tidak merubah, kalau kemasukan benda najis tidak merubah ta'muhu, tidak merubah rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau aromanya. Ya, ini pembahasannya juga kemarin atau pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Artinya apabila air yang di atas 2 kulah, ya, misal air sungai, air danau, ya, kemasukan bangkai yang paling radikal kita berikan contoh bangkai babi, ya. Namun keberadaan bangkai babi tadi tidak merubah warna, aroma, rasa air tadi. Maka air tersebut tetap suci. Ya, air yang ada di kolam, yang ada di sungai, yang ada di danau, ya, yang tadi itu. Baik. Nah, kemudian kata ya Al-Syekh ya Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan anna hukmal ma'il katsir annahu la yatanajjasu bi mujarradi mulaqatin najasah. Ya. Bahwa hukum air yang banyak yang di atas 2 kulah dia tidaklah menjadi najis hanya karena masuknya benda najis ke dalam air tadi. Bal idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya. Tapi juga berubah aromanya, apa rasanya, warnanya, aromanya, walau taghayyuran yasir. Walaupun perubahannya itu sedikit, rasanya menjadi berubah sedikit, baru air tersebut menjadi najis. La farqa fi dzalika baina najasati al-ma'fuwi anha wa ghairiha. Ya, dan nggak ada perbedaan dalam masalah ini. Apakah najis yang itu masuk dalam kategori najis yang ma'fu, yang dimaafkan, atau yang tidak dimaafkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi di sini kaedahnya ya jelas ya. Selama tidak berubah rasa, warna, atau baunya. Sesaat setelah air tadi kemasukan benda najis. Ya. Nah, seandainya air yang banyak tadi di atas 2 kulah tadi dia berubah setelah sesaat, ya, setelah beberapa saat kemasukan najis, ya, berubah dari 3 unsur tadi, aroma, rasa, warna, maka air tersebut, ya, selama berubah itu walaupun sedikit menjadi najis. Nah, selama belum diketahui bahwasanya tidak ada perubahan, ya, mengenai rasa, aroma, warna, maka air tersebut tetap menjadi suci. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang dimaksud dengan berubah di sini, misalkan berubah warna. Yang dimaksud dengan berubah warna ini adalah keseluruhan. Kulul ma', keseluruhan air. Bukan berubah warna yang di sekitar kemasukan benda tadi. Misalkan kemasukan bangkai hewan yang mengeluarkan banyak darah di sebuah danau atau di sebuah empang lah ya, sebuah empang. Nah, yang berubah hanya di sekitar kawasan yang tempat kejatuhan hewan tadi, bangkai hewan tadi yang mengeluarkan darah. Yang lain enggak, maka air tetap dalam keadaan suci. Jadi yang dimaksud dengan berubahnya air adalah keseluruhan air. Ya, keseluruhan airnya. Barakallahu fiik. Kemudian ya, kata beliau di sini, falau zala at-taghayyur.
binafsihi. Falau zala at-taghayyur binafsihi. Nah, apabila perubahan tersebut, perubahan pada warna, aroma, rasa, karena kemasukan benda najis, itu sudah hilang, ya, dengan sendirinya, au bitarhi ma'in fihi, ya, atau karena kemasukan air lagi ke dalam tempat wadah tersebut, ya, walau musta'malan au najasan tahura, walaupun digunakan atau najis, ya, atau kemasukan air yang mustakmal, maksudnya, ya, kemasukan air yang lain, air yang mustakmal, air yang pekan lalu kita sebutkan, air yang pernah digunakan untuk bersuci, ya, yang kemasukan tangan, ya, atau kemasukan air yang najis yang lainnya, namun perubahan tadi sudah hilang, maka airnya menjadi tahurah, dianggap suci. Ya, jadi perubahan itu hilang dengan sendirinya apabila dimasukkan air ke dalamnya lagi, walaupun air itu mustakmal atau air mutanajis, namun perubahan itu sudah hilang, maka air tadi menjadi suci. Ya, la binahwi miskin au za'faron. Namun tidak dianggap suci apabila air tersebut diberi minyak kasturi jadi wangi, nggak boleh. Atau za'faron, wangian, nggak boleh. Ya, kalau waqa'at fihi ay al-kasir najasatun muwafaqatun lahu fi sifati. Ay ta'mihi wa launihi wa rihihi ka baulin munqati'ir raihah. Nah, apabila masuk ke dalam air yang banyak itu adalah najis yang sama sifatnya dengan air baik itu rasanya, warnanya, aromanya, ya, seperti baul air kencing yang sudah tidak, ya, mengeluarkan bau lagi, maka diperkirakan dengan sifat-sifat yang, ya, quddirat bi asyaddis sifat, ya, bi asyaddi, maka dia diasumsikan saja, diperkirakan saja akan berubah, ya, dengan asyaddis sifat, dengan sifat-sifat yang paling keras, kalaunil bahar, kalaunil hibr, ya, seperti rasa warna tinta, warihil misk, ya, aroma kasturi, wa ta'mil khil, ya, aroma, kemudian rasa cuka. Nah, ini jangan dimasukkan seperti ini, ya. Baik. Fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha tanajjasa wa illa fala. Nah, bila diperkirakan akan berubah dengan salah satu sifatnya, maka air tersebut dinyatakan najis. Najis. Jika tidak dianggap tidak berubah sifatnya, maka dinyatakan tidak najis. Jadi bisa dipahami, ya. Misalkan saya kasih permisalan air di satu empang, satu kolam yang lebih dari 2 kula, ya, kemasukan benda najis, bangkai hewan. Bangkai hewan mengeluarkan darah. Maka empang tersebut berubah warna darahnya. Kemudian warna darah tersebut hilang dengan sendirinya. Atau hilang dengan kemasukan air yang lain, air hujan. Ya, atau air mustakmal, air bekas mandi kita masukkan. Berubah warnanya lagi menjadi normal, maka hukum airnya menjadi suci. Namun tidak boleh dimasukkan perubahan yang tadi disebutkan. Dimasukkan hal-hal yang ekstrim. Ya, dimasukkan cuka, dimasukkan kasturi sehingga berubah warna, yang tadinya bau bangkai dirubah menjadi bau kasturi. Ya. Dan yang lainnya tadi, maka air tersebut menjadi najis. Nah, ini, ya, airnya tersebut tetap netral dalam keadaan tidak dimasuki oleh perubahan yang ekstrim tadi, kasturi, aroma cuka dan yang lainnya. Ya, bisa dipahami sini, ya. Baik, silakan lanjut lagi. Qala syarih rahimahu ta'ala wa in waqa'a fil ma'i qalilan kana aw katsiran tahirun mukhalitun yustagna anhu kaza'farani wa ma'il wardi fa in taghayyara bihi taghayyuran katsiran bihaitsu yaslubu ismahu
lam tajuz at-taharatu bih wa huwa tahirun fi nafsihi kama huwa dhahirun wa illa bi an kana at-tahiru al-madhkuru mujawiran kal'udi wad-duhni aw la yustagna al-ma'u anhu kama fi maqardihi wa mamaddihi aw kana at-taghayyuru yasiran la yaslubu al-isma lam yadurra. Baik. Nah, berikutnya ya. Wa in waqa'a fil ma' qalilan kana aw katsiran tahirun mukhalitun yustaghna anhu kaza'faran aw min wa'il mar aw wa ma'il warad. Nah, apabila terjatuh ke dalam air, dimasukkan ke dalam air yang tadi sedikit atau banyak, ya, kemasukan suatu benda yang tahirun, suci, namun mukhalitun, bercampur, ya, istaghna anhu, bercampur, ya, pada bercampur dengan suatu hal, padahal air tersebut nggak membutuhkan kepada hal tadi. Misalkan air yang tadi, ini contoh kasusnya adalah air yang kemasukan benda najis, merubah salah satu warna, aroma, rasa. Kemudian air tadi kejatuhan benda suci, namun benda suci tersebut bercampur dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak dibutuhkan air, misal za'faron, ya, wangian, atau air mawar, ya. Fa in taghayyara bihi taghayyuran katsiran bihaitsu yaslubu ismah. Nah, apabila perubahan tadi pada air tadi benar-benar terjadi perubahannya yang sangat besar, di mana nanti dapat yaslubu ismah, dapat menghilangkan hakikat nama air. Sudah wanginya bukan wangi air lagi, atau warnanya sudah bukan warna air lagi. Ya, lam tajuz at-taharatu bihi. Maka air tadi nggak boleh digunakan untuk tahar. Ini apakah dia sebelumnya kemasukan benda najis atau tidak kemasukan benda najis. Kalau belum kemasukan benda najis, air tersebut di atas 2 kullah, 270 liter minimal, kemasukan benda-benda kayak tadi, air mawar, ya, za'faron, ya, yang akhirnya berubah hakikat air tadi, aromanya udah bukan aroma air lagi. Rasanya bukan rasa air lagi. Warnanya udah bukan warna air lagi, sudah bercampur. Maka nggak boleh bersuci dengan air tersebut. Wah, terus airnya kalau bercampur dengan air mawar kan bersih. Suci nggak? Tahirun fi nafsi. Kama huwa tahirun. Ya, tahirun fi nafsi. Ya. Nah, dia suci pada air itu aja. Ya. Kama huwa tahir, zahirun, sebagaimana zahirnya demikian. Wa illa bi an kana at-tahiru al-madhkuru mujawiran kal'ud wad-duhn aw la yastaghni al-ma' anhu kama fi maqarrihi wa mamarihi aw kana taghayyuru yasiran la yasrubul isma lam yadurra. Nah, ya. Nah, kemudian kata beliau lagi berikutnya tadi, bi an kana at-tahiru al-madhkur mujawiran. Ya. Nah, apabila yang masuk ke dalam air tersebut suatu yang suci dan tidak bercampur, ya, kata beliau di sini, apa namanya, sesuatu yang suci tadi, yang masuk ke dalam air tersebut yang suci tadi, ya, kan tadi kan kalau kemasukan benda yang suci, airnya suci. Nah, semisal benda yang suci tadi yang bercampur dengan air tadi, ya, masuk ke dalam air, kal'ud, semisal ud, ya, kayu gaharu, duhun, minyak, dia bukan najis, ya. Aula yastaghni al-ma'u anhu, atau sesuatu hal yang air nggak butuh kepadanya, ya. Semisal apa? Kal maqarri, tempat nampung air, wa mamarri, ya, tempat nampung air atau tempat mengalirnya. Au kana taghayyur yasiran, atau perubahannya ringan. La yaslubu al-isma, yang tidak merubah penamaan hakikat air,
lam yadurra, maka itu tidak mengapa, artinya tidak menjadikan air tersebut menjadi najis. Ya. Taib. Air yang di atas 270 liter tadi, misalnya di kolam, kemasukan ya tempat mengalir air, tempat ngambil air dan seterusnya, bercampur dengan minyak sekalipun, ya, maka tidak mengapa selama perubahannya hanya sedikit. Lanjut lagi, walau kana muwafiqan lil ma'i fi sifatihi kama ilwardi al-munqati'i ar-raihati qaddira bi awsati sifati kalaunil asiri wa ta'mir rumani wa rihil ladani fa in taghayyara taqdiran bi sifatin taslubu ismahu lam tajuz at-tatahira bihi wa illa jaza. Lam yajuz at-tathhir, tathhir jam fa'il dari yajuz. Wa illa jaza. Jaza yajuzu itu di antara fi'il lazim. Isim yang setelahnya adalah fa'ilnya. Ya, yang muta'adinya baru jawwaza yujawwizu atau ajaza yujizu. Nah, itu baru yang muta'adinya. Barakallahu fiik. Ya, kemudian walau kana muwafiqan lil ma'i fi sifatih. Nah, ternyata jika yang masuk ke dalam air tadi, ya, yang ke dalam air tadi yang banyak atau sedikit tadi, muwafiqan lil ma' fi sifatih. Ya. Itu ternyata sama sifatnya seperti air. Kama ilwarat, seperti air bunga mawar, ya, sifatnya sama. Al-munqati ar-raihah, yang aromanya sudah hilang. Qaddira bi awsatis sifat. Ya. Maka udah dianggap aja dengan berbagai sifat yang sedang. Ya, kalaunil asir, semisal warna asir, perasan buah. Apa kalau sekarang jus? Seperti warna perasan buah. Wa ta'mir ruman, atau seperti aroma delima, warihil adan, ya, dan juga rih, bau apa ya, bau menyan gitu, bau menyan, ya, aslinya dipergunakan untuk dawa, untuk berobat. Nah, namun menyan itu sekarang identiknya dengan perdukunannya, Allah musta'an. Fa in taghayyara taqdiran bi sifatin taslubu isma lam yajuz at-tathhiru bihi. Nah, apabila perubahan tadi yang diasumsikan tadi, perubahan sifatnya itu dapat menghilangkan penamaan air tadi karena ya sudah berubah, maka tidak boleh air tersebut dijadikan sebagai media untuk bersuci. Wa illa jaza. Namun kalau tidak sampai demikian, ya, tidak sampai merubah hakikat air tadi sehingga namanya orang-orang juga paham itu, ya, masih tetap air, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya, barakallahu fikum. Ini kita masuk ke pasal berikutnya sekarang, ya. Pasal berikutnya. Faslun mujibatul ghusl. Pasal tentang yang mewajibkan mandi. Mandi janabah. Itu sittatun, ada 6. Yang pertama ilajul hasyafah fil farj. Yang pertama ya ilaj, yaitu masuknya hasyafah. Hasyafah ini kepala yang ada di kemaluan laki-laki. Kepalanya aja, dia baru masuk ke farj, ke vagina perempuan, maka itu sudah wajib mandi. Wa khurujul mani, dan keluarnya mani. Wal haid wan nifas. Ya, haid, nifas, wal wiladah, dan melahirkan, wal maut, dan mati. Maka itu semua mewajibkan mandi.
Baik, kita bahas di sini dulu pasal yang pertama mujibatul ghusl. Silakan. Qala Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami rahimahullah taala faslun wa mujibatul ghusli sittatun. Qala Syarih rahimahullah taala al-ghuslu lughatan silanul ma'i ala syai'i wa syar'an silanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Al-ma'na anna al-asbaba allati yajibu al-ghuslu bihusulin wahidin minha sittatun. Nah, ya pasal mujibatul ghusl itu guslun dengan domah ya. Ghusala yaksulu guslan. Artinya mandi. Nah, baik. Kata beliau di sini al-ghuslu lughatan. Ghusl secara bahasa, mandi secara bahasa, silanul ma, mengalirkan air ala syai', pada suatu hal. Kalau pada badan ya pada badan. Nah, wa syar'an secara syariat silanul ma ala jami'il badan. Ya, mengalirkan air pada seluruh tubuh biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Nah, perlu diperhatikan, yang memperkenalkan mandi kepada manusia adalah Islam. Dahulu tentara Romawi mereka nggak pernah mandi. Mereka mandi ketika melihat tentara kaum muslimin mandi. Bahkan disebutkan di buku-buku sejarah, Ratu Spanyol yang paling berjasa ya bagi Kristen Eropa dengan penyebaran agama Kristen, yaitu Ratu Isabella. Dialah yang mengutus Vasco da Gama, ya, kemudian mengutus Christopher Columbus dan yang lainnya untuk membunuh kaum muslimin, menyebarkan ya gospel God glory, menyebarkan agama Kristen, mengeruk kekayaan, menjajah, ya, dan dia juga yang membantai kaum muslimin di Sevilla, di Granada, yaitu di Andalusia di Spanyol. Ini di dalam buku-buku sejarah, Ratu Isabella dia anak raja dan bapaknya mati, dia jadi ratu di Spanyol. Ya, dia nggak pernah mandi. Mandi itu hanya menjelang pernikahan dia. Menjelang pernikahan dia baru dia mandi. Ini ya. Jadi mandi itu adalah syiarnya kaum muslimin. Mandi. Barakallahu fikum. Dan orang kafir dulu nggak kenal mandi. Mereka belajar dari kaum muslimin. Wal makna annal asbab allati yajibu al-ghuslu bihusulin wahidin. Maknanya adalah ya bahwa sebab-sebab yang mewajibkan mandi, yang mandi itu didapati dengan salah satu dari sebab-sebab ini. Minha diantaranya adalah ilajul hasyafah. Nah, ya, ilajul hasyafah. Hasyafah pernah kita bahas ya pada pembahasan tentang beristijmar, ya, beristijmar, yaitu hasyafah adalah kulup kepala yang ada di kemaluan laki-laki, ya, atau ujung penisnya masuk ke dalam farji, vagina. Barakallahu fikum. Ya. Silakan dibaca. Qala al-muallif rahimahullah taala ilajul hafasyati fil farj. Qala syarih rahimahullah taala al-ilaju huna wusulul hasyafati au qadriha ma'tuf kepada hasyafah. Ya wusulul hafasyati au qadriha min faqadiha ila ma la yajibu min faqidiha. Ya min faqidiha ya ila ma la yajibu ghusluhu min al farj. Perhatikan ya. Lafaz ghuslu ya
itu dengan didomahkan. Ya, guslul jumu'ah, guslul idain. Nah, al-afsah fil ghain ad-dhamm itu. Kaidah penyebutan ghusl al-afsah fil ghain ad-dhamm. Ghuslul badan. Ya. Nah, kalau diidofahkan kepada saub, ya, semisal mencuci baju, baru dia yang paling afsah al-fathatu. Baru pakai gosel. Goslu saub. Nah, kalau dia diidofahkan pada badan, kepala, baju, badan, itu yang paling fasih dhammah. Goslul jami'i badan. Goslul ra's. Guslul badan. Nah, mandi Jumat, guslul jumu'ah. Mandi Id, guslul idain. Ya, fal afsahu fil ghain ad-dhammu. Ya, guslul badan. Nah, kaidahnya wa in udifa ila saub wa nahwihi. Kalau diidofahkan kepada bukan badan, apakah pada pakaian atau semisalnya, kaidah penyebutan ghusl atau ghusl, maka yang afsah adalah al-fathu. Baru ghuslu as-saubi. Ini kaidahnya ya. Syekh Obed dan yang lainnya. Ini kaidah bahasa lughah dari ghuslun, ghusala. Kalau basuh badan, cuci badan, mandi badan, kepala, pokoknya tubuh, ya. Dan yang nanti disebutkan mandi Jumat berarti mandi badan, guslu, guslul jumu'ah, guslul idain, ya. Mandi janabah, guslul janabah. Namun kalau yang yang dicuci adalah baju, pakai fathah goinnya, goslu as-saubi. Nah, baru mencuci apa? Nah, itu bisa dipahami sini? Biar ini saya ulangi sini biar nanti itu jadi kaidah yang mustaqarrah indakum. Ya, nanti di antum itu udah ngerti itu. Ketika nanti lagi nyebutin goslu ternyata mencuci panci. Berarti pakai fathah goslu, bukan guslu. Karena kalau guslu khusus untuk badan. Ya, atau yang dinamakan mandi Jumat berarti mandi badan, berarti guslul jumu'ah, guslul idain. Ya. Baik, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan di sini? Baik, ya, silakan. Wal ma'na anna al-awwala min mujibatil ghusli ilaju hafatil wadihi au qudriha min faqidiha fil farji. Baik. Ilajul hasyafah, ini yang pertama. Ya, ilajul hasyafah. Ini yang pertama yaitu ilaj itu kan membenamkan, artinya idkhal, memasukkan. Ya, memasukkan hasyafah, kepala penis. Ya. Dukhuluha, masuknya kepala penis. Ya. Masuknya kepala penis. Seluruh kepala penis. Ya. Seluruh kepala penis. Yang namanya kepala jelas ya. Kalau kayak di jari kita ini maaf, bukan mau bicara kemana-mana, ini karena lagi permisalan. Kalau misalkan dianggaplah penis kita itu seperti jari telunjuk, kan ada ruas pertama yang paling atas tuh. Nah, ruas pertama yang paling atas itu namanya kepala penis, itulah hasyafah. Dan hasyafah mesti masuk semuanya, bukan seluruh penis ya. Seluruh bagian kepala yang kalau kita permisalkan dengan jari, ruas yang paling atas. Kalau ada akhwat di sini menyimak, ini jangan berpikir macam-macam, ini karena kita lagi pelajaran ilmu. Ya, lagi pelajaran ilmu. Barakallahu fiik. Ini dengan contoh aja biar gampang. Nah, itu mesti keseluruhan kepala. Artinya, kalau cuma hanya nyentuh lubang keluar kencing, lubang keluar mani, nyentuh al-farj, vagina istri, itu nggak wajib mandi. Ya, cuma nyentuh. Dia mesti masuk seluruh kepala. Kepalanya ya. Kepala yang bagian atas.
Ya, kepalanya. Apa bahasa Indonesia? Kulupnya. Mesti bagian kulupnya masuk. Kalau cuma nyentuh aja, nggak wajib mandi. Nah, ini kaidahnya. Ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Baik. Usulul hasyafah au qadriha. Ini kata beliau, yaitu masuknya hasyafah, kepala kemaluan. Au qadriha, atau yang seukuran dengannya. Ya, seukuran dengannya min faqidiha. Bagi orang yang enggak mempunyai hasyafah. Loh, memangnya ada orang yang punya hasyafah? Mungkin seorang tersebut tidak dikhitan. Tidak dikhitan kayak kita waktu masih kecil kan sama kulit-kulitnya itu. Ya. Nah, atau ada pria baru masuk Islam belum dikhitan. Kemudian dinikah dengan muslimah atau istrinya juga masuk Islam. Maka ketika dia berhubungan dengan istrinya sudah wajib mandi untuk sholat. Ya, baik. Nah, dia memasukkan penisnya ke kemaluan istrinya sebentar aja, dan dalam keadaan dia belum tahu mana kepala penis dia karena belum dikhitan. Maka dia perkirakan aja, seperti ruas di jari telunjuk atau di jari jemari kita. Nah, itulah batasan dari kepala penis. Nah, itu maksudnya. Min faqidiha, bagi orang yang nggak punya kepala penis. Ila ma la yajibu ghusluhu minal farj. Ya. Baik. Kata beliau di sini, hingga ke bagian yang tidak wajib dibasuh. Ya. Yang tidak wajib dibasuh saat mandi dari kemaluan wanita. Berarti dibaca gusluhu, ya. Gusluhu. Hai barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wal maknanya apa berarti? Annal awwala min mujibatil gusli ilaju hasyafatil wadihi au qadriha min faqidiha fil farji. Berarti maknanya bahwa yang pertama di antara hal-hal yang menyebabkan mandi, ya wajibnya mandi adalah masuknya kepala penis yang wadih, yang jelas, atau yang qadriha, atau yang seukuran dengan kepala penis saja, min faqidiha, bagi orang yang tidak memiliki kepala penis, itu masuknya kepala penis tersebut ke farj, ke dalam lubang farj, kemaluan wanita. Ya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun masuknya tersebut tanpa sengaja. Ya, masuknya tersebut tanpa sengaja. Gimana maksudnya? Ya, suami istri tidur di rumah. Ya. Dalam keadaan tidak berpakaian, artinya kemungkinan seperti ini disebutkan oleh para fuqaha, ya. Para fuqaha menyebutkan ini. Misalkan dia tidur bersama istrinya dalam keadaan keduanya tidak berpakaian. Tidur berpelukan, ternyata masuk. Ya, masuk hasyafah. Ujung kemaluan suaminya tadi, kepalanya. Masuk kan? Nah, itu udah wajib mandi. Walaupun keduanya tidak berniat berhubungan badan. Ya, walaupun dalam keadaan tidur. Nah, ini masuk ke al-farj. Ya. Baik, perhatikan di sini. Nah, yang disebut al-farj di sini, baik kemaluan yang ada di depan maupun kemaluan yang ada di belakang. Ya, baik farjnya itu di dubur atau kubul. Ya. Dubur atau kubul. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya, tafadhol. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa khurujul mani. Qala syarih rahimahullah ta'ala, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-maniyu in kana min rajulin sahihin fahuwa ma'un abyadu taqinun yatadaffaku fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin
wa yakhruju bi syahwatin wa yataladdadu bi khurujihi wa yuqibu khurujahu futurun wa raihatuhu rataban ka raihati tal'in qaribatun min raihati ajinil burri wa yabisan ka raihati baydid dajaji. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata beliau di sini wa khurujul mani. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-mani in kana min rajulin sahih. Mani tadi apabila berasal dari orang yang sehat, normal, bahwa ma'un abyad, maka dia air yang berwarna putih, sakhin, sedikit kental, yatadaffaqu fi hali khurujih. Ya. Duf'atan ba'da duf'atin. Yatadaffaq. Keluarnya itu bertahap, ya. Keluarnya itu bertahap. Ketika keluarnya duf'atan ba'da duf'ah. Ya. Enggak langsung sekaligus. Ya. Wa yakhruju bi syahwatin. Keluar itu dengan syahwat. Yutaladzadu bi khuruji. Merasa enak dengan keluarnya. Wa ya'akibu khurujahu fatur. Ya. Nah, dan dengan keluar itu mengakibatkan lemes gitu ya. Wa raihatuhu rotoban. Dan apa namanya? Raihahnya itu, aromanya itu ya seperti aroma itu rotop, bukan rutop, rotop. Kalau rutop korma, ini rotop apa ya? Ya seperti serbuk-serbuk kurma. Qaribatun min raihati ajin albur. Ya. Seperti bau adonan tepung. Ya. Waya bisan. Ya basan yang masih basah. Atau karaihati baydid dajjajah, seperti aroma putih telur ayam. Qad tufqadu ba'du hadhihi sifat ma'annahu maniyun mujibun lil ghusli. Ya. Namun sifat-sifat tersebut tidak didapati walaupun dia merupakan sifat mani yang mewajibkan mandi janabah. Ya. Mandi janabah. Li'annal madara ala wujudi wahidatin min khawasihi as-salasa al-mazkur. Karena yang prinsipnya berkutatnya itu adanya salah satu dari 3 kekhususan yang disebutkan tadi. Khurujul bisyahwatin ma'al fatur, aqabah, keluarnya mani tersebut disertai dengan syahwat, disertai dengan lemes setelahnya, raihah allati tushbihu raihatat talaq, ya, aromanya menyerupai aroma serbuk kurma, wal khuruj, ya, bitadaffuq, dan keluarnya itu secara bertahap. Famata wujidat wahidatun minha, kapan saja salah satu dari sebab itu ada, bahwa mani, maka itulah mani. Wa in faqudat kullu, walaupun yang lain enggak ada. Falaisa bimani amma maniul mar, ya. Falaisa bimani. Nah, kalau itu enggak ada, semuanya enggak ada, maka bukan mani. Amma maniul mar'ah fama'un asfaru raqiqun intaha. Adapun mani perempuan, ya, maka dia adalah mani yang warnanya kuning dan raqiq, bersifat lembek, intaha. Ya. Baik. Sampai sini. Nanti kita akan bahas mengenai hukmul mani di pertemuan mendatang. Sekarang kita luaskan permasalahan dengan soal jawab aja. Fadhlu.